Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami akan mengidentifikasikan metode cross-section data yang diinput pada aplikasi SPSS. Sebelum memasuki analisis dan penghitungan, adapun anggota kelompok 2 sebagai berikut. Data ini menggunakan metode regresi linear berganda untuk melihat pengaruh pendapatan atau X1 dan jumlah anggota keluarga atau X2 yang mana sebagai variabel independen terhadap konsumsi atau Y sebagai variabel dependen. Hasil pengolahan data akan dibahas secara bertahap dimulai dari pengujian koefisien determinasi untuk mengetahui besaran kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen, dilanjutkan dengan uji F guna melihat pengaruh secara simultan. Kemudian, uji T untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Akhirnya, diperoleh persamaan regresi yang dapat menggambarkan hubungan antar dua variabel tersebut. Berdasarkan hasil analisis koefisiensi determinasi atau output model summary, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibentuk memiliki kemampuan menjelaskan yang sangat kuat. Nilai R² adalah 0,863 yang berarti 86,3% dari total keragaman atau perubahan yang terjadi pada variabel dividen atau Y dapat dijelaskan secara simultan atau bersama-sama oleh variabel independen X1 dan X2. Sumbangan berpengaruh pada sebesar ini menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 merupakan predikator yang efektif dalam model. Lalu sisa presentasi sebesar 13,7% yang berarti 100% dikurang 86,3% merupakan kontribusi dari variabel atau faktor-faktor lain di luar model regresi yang diuji. Selain itu, nilai R atau koefisiensi relasi sebesar 0,929 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel prediktor dengan variabel dividen. Nilai adjusted R² sebesar 0,824 juga menguatkan temuan ini, menunjukkan bahwa model regresi ini layak untuk digunakan. Analisis output uji F yaitu simultan. Model regresi dinyatakan fit jika nilai sig kurang 0,05. Jadi, dari analisis data yang kami lampirkan, dari hasil perhitungan yang dimana berdasarkan analisis data, didapatkan bukti bahwa seluruh variabel prediktor konstanta yaitu X2 dan X1 yang digunakan dalam perhitungan regresi mampu menjelaskan variasi atau perubahan yang terjadi pada variabel dependen Y secara bersamaan. Diketahui nilai sig sebesar 0,001 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen. Baik, selanjutnya yaitu berdasarkan hasil output uji T atau uji hipotesis pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Secara parsial, pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dan membandingkannya dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika signifikansi lebih dari 0,05, maka variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji menunjukkan bahwa yang pertama, variabel X1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,286 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Nilai T hitung sebesar 1,155 juga menunjukkan bahwa pengaruhnya relatif lemah. Yang kedua, variabel X2 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 yang berarti lebih kecil dari 0,05.
Hasil ini menunjukkan bahwa variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nilai T hitung sebesar 4,825 mendukung kesimpulan tersebut karena menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan positif antara X2 dan Y. Secara keseluruhan, hasil analisis uji T ini mengindikasikan bahwa dalam model regresi yang digunakan hanya variabel X2 yang memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan variabel Y, sementara variabel X1 tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Temuan ini penting untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan atau perumusan strategi karena memperlihatkan variabel mana yang secara empiris terbukti memberikan dampak terhadap hasil yang diharapkan. Analisis persamaan regresi berganda. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 230,866 ditambah 0,046 X1 plus 62,391 X2 plus heran. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 230,866, maka bisa diartikan jika variabel independen bernilai 0, maka variabel dependen bernilai 230,866. Nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif sebesar 0,046, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif sebesar 62,391, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Baik, demikianlah analisis regresi berganda yang telah kami lakukan. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan baru bagi kita semua dalam memahami dan menginterpretasikan hasil pengujian ekonometrika. Mohon maaf jikalau ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami dari kelompok 2 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.